Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali dalam materi statistika. Di dalam statistika, mengenai pemusatan data, kalian sudah pelajarin untuk pengelompokan data. Sekarang kita akan menginjak ke pemusatan data yang meliputi nilai rata-rata, modus, nilai median, nilai kuartil. Di sana ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk kuartil kedua itu sama dengan median. Perlu kalian ketahui, ini adalah data kelompok yang sudah dihasilkan dari tinggi badan pelajar se-Kabupaten Bogor. Kita dapatkan di dalam tabel ini dengan ada frekuensi, ada nilai tengah, dan ada kelas-kelasnya. Bagaimana kita untuk mencari nilai rata-rata? Di dalam mencari nilai rata-rata, kita harus tahu terlebih dahulu adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Setelah itu, baru nilai tengah ini dikalikan dengan frekuensi yang ada. Setelah itu, baru kita jumlahkan. Di dalam penjumlahan FIXI, FI adalah frekuensi dari masing-masing kelas, dan XI adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Kita kalikan dan kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya frekuensi. Di sini banyaknya frekuensi adalah 70. Nah, kita dapatkan adalah 164,24. Ini adalah nilai rata-rata. Kalian sudah paham untuk menentukan nilai rata-rata? Pastinya tinggal kita harus mengingat dibagi dengan jumlah frekuensi dari keseluruhan data. Itu untuk nilai rata-rata. Di dalam nilai rata-rata itu bisa juga digunakan selain notasi sigma yang ada seperti ini, juga bisa dilihat dengan rata-rata sementara. Untuk rata-rata sementara ini boleh tergantung dari kalian untuk memberikan nilai rata-rata sementaranya berapa, baru kita hitung dengan penyimpangannya yang di sini ada DI. DI adalah nilai tengah dari masing-masing kelas dikurangin dari nilai rata-rata. Kalian bisa lihat di tabel yang ini, baru dikalikan dengan frekuensi dari masing-masing kelas, kita jumlahkan. Nah, baru kita dapatkan rumus untuk nilai rata-rata sementara. Oke, itu untuk nilai rata-rata. Kita lanjutkan bagaimana untuk menentukan pemusatan data, bagaimana untuk modus. Nah, ini adalah rumus untuk modus adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelasnya. Tepi bawah kelas modus kita dapatkan dari jumlah yang terbanyak di sana mempunyai tepi bawah kelasnya adalah 64,5. Ditambah D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Untuk D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya dan dikalikan dengan panjang kelasnya. Kita bisa lihat di sini dari tabel ini kita sudah bisa dapatkan di sini 167,6. Kita lanjut bagaimana untuk menentukan kuartilnya. Nah, untuk kuartil 1 adalah seperempatnya dari satu data. Q2 adalah setengahnya dari satu data dan Q3 adalah 3/4 dari satu data. Yang perlu kalian ketahui untuk rumus-rumus Q1, Q2, Q3 itu adalah hampir sama, hanya bedanya adalah seperempat dari data, setengah dari data, dan 3/4 dari data. Kita bisa lihat di sini untuk Q1 sama dengan L, tapi bawah kelas Q1 ditambah seperempat dari datanya, dikurang jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 dibagi dengan frekuensi kelas Q1 dikalikan panjang kelas. Kita sudah dapatkan di sini kalau kita hitung semuanya adalah 156,45. Oke, kita lanjutkan Q2 dengan cara yang sama, tinggal kita masukkan diganti dengan setengah N, yaitu setengah dari jumlah yang ada. Q3, jadi sama rumusnya, hanya N-nya adalah 3/4 dari jumlah yang ada. Oke, itu yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk menentukan pemusatan data suatu data yang telah kita survei.
Mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk menentukan pemusatan data dari data-data yang kalian yang sudah survei untuk menentukan statistiknya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.